Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahisuka Unahar, kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi infrastruktur jaringan. Yang pertama ada firewall. Firewall adalah sebuah alat keamanan jaringan yang bisa digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan serta memberikan perizinan, bahkan membantu memblokir lalu lintas tertentu berdasarkan aturan. Fungsi firewall. Yang pertama, mengatur dan mencatat lalu lintas jaringan. Yang kedua, data-data pribadi terlindungi. Yang ketiga, mengatur akses konten masuk. Yang keempat, memantau penggunaan bandwidth. Ketiga, ada jenis firewall. Yang pertama, next generation firewall. Yang kedua, ada packet filtering firewall. Yang ketiga, ada proxy firewall. Dan keempat, ada stateful inspection firewall. Kedua, ada gateway. Gateway adalah sebuah perangkat atau penghubung jaringan antara satu komputer dengan komputer lainnya, baik sesama komputer besar atau dari komputer besar ke komputer kecil. Gateway menghubungkan dua jaringan dengan protokol informasi atau komunikasi yang berbeda, namun secara bersamaan. Cara kerja gateway. Cara kerja gateway merupakan sebuah proses jaringan yang bisa terhubung sampai ke jaringan yang berbeda. Jaringan komputer biasanya memiliki setidaknya dua atau lebih jenis gateway interface yang nantinya akan digunakan sebagai penghubung kedua jaringan tersebut untuk proses transfer data. Jenis-jenis gateway. Pertama ada network gateway, ada VoIP, trunk gateway, cloud storage gateway, ada bidirectional gateway, ada IoT gateway, dan yang terakhir ada unidirectional gateway. Fungsi dari gateway. Yang pertama hardware sharing, yang kedua protokol converting, yang ketiga membantu kinerja komputasi, yang keempat memudahkan akses informasi. Ini ada gambar dari gateway. Yang ketiga ada Network Address Translation atau NAT. NAT, Network Address Translation, merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya menggunakan sebuah alamat IP, sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Sebelum proses translasi ini, maka pengguna tidak dapat terhubung ke internet. Jenis NAT. Yang pertama ada NAT statis. Bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. Yang kedua ada NAT dinamis. Bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama, sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP terdaftar. Yang ketiga ada overloading NAT. Memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda, sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server. NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Keuntungannya adalah walaupun sebuah nomor IP telah digunakan,
namun masih bisa dipakai untuk klien lain sebab berada dalam port yang berbeda. Yang keempat ada overlapping NAT. Bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.